peluang. Kita akan belajar tentang peluang pengambilan kartu dan juga peluang yang melibatkan himpunan. Nah, sebelum lanjut jangan lupa. Jadi langsung aja ya, kita akan belajar. Kakak mengingatkan lagi, peluang itu adalah banyaknya atau kemungkinan dari suatu kejadian ya. Dan untuk menyelesaikan soal peluang, kita harus punya dulu yang namanya ruang sampel. Kecuali kemarin di video sebelumnya di pengambilan bola, kakak lebih menyarankan kita menggunakan kaidah perkalian. Dan rumusnya masih sama, di mana peluang dari A itu adalah jumlah kejadian A dibagi jumlah semua titik sampelnya. Oke, kita langsung saja. Jadi kalau peluang pengambilan kartu, contoh soalnya seperti ini. Dari satu set kartu remi. Jadi kartu remi itu yang biasa kita buat main ya. Buat main polisi maling atau buat main kartu bohong dan sebagainya gitu ya. Main cangkulan. Nah, berapa sih peluang kartu yang terambil itu berwarna merah, berlogo hati, atau memiliki gambar? Pertanyaan B. Dan pertanyaan C berwarna hitam dan memiliki angka kurang dari 3. Nah, ini adalah ruang sampelnya. Jadi kakak sudah gambarkan. Kalau nanti teman-teman belum punya ruang sampelnya, jadi digambarkan dulu ruang sampelnya. Ya, ada kartu hati, ada kartu apa nih, diamond ya kita atau wajik, ada keriting, ada skop ya. Ada skop atau daun, skop ya biasanya ya. Dan kita punya angka dari 1 sampai 10 atau angka 1 itu biasanya kita sebut kartu as gitu ya. Kemudian yang jack, king, queen dan king itu biasanya yang pakai gambar gitu. Jadi ini akan sangat berpengaruh nanti dalam penentuan peluangnya. Kita coba untuk yang A. Nah, yang A masih gampang. Ditanya berapa sih peluang kartu yang terambil adalah warna merah. Oh ya, di sini kakak tidak memasukkan kartu joker ya. Jadi joker itu tidak kita masukkan. Berwarna merah kalau kita lihat itu ada di sebelah sini. Sebetulnya masing-masing ini itu ada 13 kartu. Ada 13 kartu. Ada 13 kartu. Ini juga ada 13. Sehingga kalau semuanya dijumlahkan, kita punya sebanyak 52 kartu. Berarti titik sampel dari ruang sampel ini semuanya itu adalah 52 kartu. Kalau berwarna merah berarti kita ya udah yang ini aja nih ya. Yang diambil yang berwarna merah saja ada 26 kartu. Berarti jumlah kejadian yang berwarna merah itu 26 sehingga peluang munculnya kartu berwarna merah itu adalah 26 per 52 ya. 52 ini adalah jumlah titik sampel dari ruang sampel yang jumlah semuanya. Ini berarti bisa disederhanakan menjadi 1 per 2. Sekarang kita akan melihat soal yang B. Di soal yang B ini adalah berapa peluang kartu yang terambil itu berlogo hati atau memiliki gambar. Wah, ada kata atau nih di sini. Berarti ada kata atau kita punya kata dan, itu ada 2 syarat yang harus dipenuhi. Ada berlogo hati. Nah, berlogo hati itu berarti yang ini ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Atau memiliki gambar. Nah, memiliki gambar itu yang ini nih. Memiliki gambar itu yang ini nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, jadi kakak tidak menghitung si as kartu as itu sebagai gambar ya. Walaupun sebetulnya dia gambar. Dia lebih ke angka 1 kakak hitungnya. Tapi nanti tergantung guru kalian kesepakatannya seperti apa. Nah, kalau kita lihat yang dimau itu adalah peluang terambilnya berlogo hati atau memiliki gambar. Sehingga banyaknya kejadian berlogo hati atau memiliki gambar tuh kalau kita hitung ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ini 13. Yang hijau ini kita hitung sekali saja ya karena dia pakainya atau. Berarti 13 tambah 3, 16 tambah 3, 19. Tambah 3 lagi berarti 22. Ternyata ada 22. Sehingga peluang munculnya berlogo hati atau memiliki gambar itu adalah 22 per 52 atau 11 per 26. 52-nya kita dapat dari jumlah semua ruang sampelnya. Gampang ya? Sekarang kita coba yang C supaya tidak pusing kakak kasih gambarnya yang baru. Dia di sini sekarang mau yang berwarna hitam, ya berwarna hitam dan memiliki, jadi ada kata dan ya, memiliki angka kurang dari 3.
Berwarna hitam itu yang sebelah sini ya. Nah, ini kakak tandain semua yang berwarna hitam di sini. Itu semuanya ada 2 baris nih, semua warna hitam. Mau dia bergambar, dia berangka, ini 2 baris. Kemudian kita mau menandai yang memiliki angka kurang dari 3. Berarti 3 itu tidak boleh ikut karena maunya kurang dari 3. Berarti angka 2 dan angka 1. Berarti ini aja nih ya. Kurang dari 3. Gitu. Dan karena yang diminta itu adalah peluang kartu berwarna hitam dan ada kata dan ya, memiliki angka kurang dari 3, maka kita akan mengambil yang sudah kena tanda 2 kali. Berarti nih ya, 1, 2, 3, 4 ya, atau jumlah dari kejadian di soal C itu adalah 4. Sehingga peluang dari munculnya kartu berwarna hitam dan memiliki angka kurang dari 3 adalah 4/52 atau 1/13. Jadi gampangnya kalau kita punya ruang sampelnya, kita bisa menjawab dengan mudah. Kita coba lagi. Jadi di soal nomor 2 ini, dari 1 set kartu remi itu akan diambil sebuah kartu. Berapa peluang kartu yang terambil? Itu berwarna hitam. Yang A gampang ya. Jadi kalau kita melihat yang soal sebelumnya, yang warna hitam tuh hanya yang ini aja nih. Ya, yang hitam-hitam saja. Itu ada 13. Artinya jumlah kejadian kartu berwarna hitam adalah 26. Karena ada 2 yang hitamnya. Ada si keriting dan si skop. Bukan 13. Sehingga peluang kejadian A-nya itu adalah 26/52 atau 1/2. Gampang ya. Sekarang kita coba yang B. Yang B adalah maunya berlogo keriting atau memiliki angka. Nah, berlogo keriting yang ini nih. Berlogo keriting kakak pakai warna biru menandainya. Berlogo keriting yang ini nih. Berlogo keriting semua. Ya. Maksudnya berlogo keriting tuh nih ya, 2 keriting, 3 keriting gitu ya. Ini berlogo keriting semua ya. Kemudian atau memiliki angka. Nah, yang memiliki angka kakak tandai dengan warna ungu deh ya. Atau memiliki angka. Memiliki angka berarti berarti ini kakak sini semua nih. Nih memiliki angka berarti yang ini nih semua nih. Ya. Dia ada angkanya soalnya. Ya, ada angkanya nih di sini. Nah, berarti kalau ditanyanya atau, yang ditanya adalah atau, maka jumlah kejadian berlogo keriting atau memiliki angka ya 1 kotak ini. Ditambah 3 yang bawah ini nih. Berarti ada 40 ditambah 3. Jadi ada dari sini ya, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Masing-masing gambar logonya atau lambangnya kita ambil jadi ada 40. Ditambah 3 yang hijau yang di bawah sini, yang Jack, Queen, King. Sehingga jumlah kejadiannya adalah 43. Sehingga peluang dari kemungkinan ya terambilnya kartu berlogo keriting atau memiliki angka itu adalah 43/56. Jadi gampang ya kalau kita tahu ruang sampelnya. Yang terakhir yang C-nya kita coba berwarna dan memiliki gambar. Ini kurang soalnya. Berwarna merah. Ya, kita tambahkan berwarna merah. Yang berwarna merah kakak akan tandai dengan warna orange. Nah, berarti yang berwarna merah ini kakak boleh pakai blok loh, boleh pakai kotak seperti ini. Boleh pakai arsiran ya, cuma tadi ditandai supaya tidak terlalu pusing. Dan memiliki gambar. Memiliki gambar itu kakak bikin pakai warna hijau. Memiliki gambar itu yang ini. Nah, artinya karena yang diambil yang dan ya, yang dimauin yang ada kata dannya, maka jumlah dari kejadian kartu berwarna merah dan memiliki gambar itu hanya ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hanya 6. Sehingga
peluang terambilnya kartu berwarna merah dan memiliki gambar adalah 6/52 atau kalau dibagi 2 menjadi 3/26. Jadi cukup mudah ya untuk soal kartu. Nah, sekarang kakak akan ajarkan untuk soal yang berkaitan dengan himpunan. Di sini di nomor 3 kakak punya soal yang berkaitan dengan himpunan. Biasanya ini berkaitan ada kata-kata suka atau ahli, gemar atau makanan kesukaan dan sebagainya gitu ya. Dan dia biasanya ada dua hal yang disukai atau bahkan 3 hal. Cuma di sini kakak akan contohkan untuk 2 hal saja. Jadi di soal nomor 3 ini dalam sebuah desa ninja terdapat 24 ninja yang ahli ninjutsu. Ya, 16 ninja ahli taijutsu dan 5 ninja ahli keduanya gitu ya. Salah satu dari mereka akan dipilih menjadi ketua ninja di desa tersebut. Tentukan peluang terpilihnya ketua ninja yang pertama suka ahli ninjutsu saja. Sukanya kita coret ya. Ahli ninjutsu saja. Yang B itu ahli taijutsu saja. Yang C itu ahli ninjutsu dan taijutsu. Jadi ahli keduanya. Gitu ya. Nah, kalau ketemu soal yang kayak gini, kita harus ingat lagi pelajaran kita tentang himpunan. Nah, kita akan menggambar ruang sampelnya ya. Jadi kita menggambar ruang sampelnya dalam bentuk himpunan juga gitu. Nah, di sini kita punya semestanya ya atau ruang sampel semuanya nih. Nah, kita punya 2 yang menjadi keterampilannya, yaitu adalah si ninjutsu dan si taijutsu. Wah. Nah, kalau ketemu soal seperti ini, kita mulai dari yang tengah. Jadi kakak ingatkan lagi ya untuk himpunan ya. Jadi lingkaran yang sebelah kiri itu adalah yang suka atau yang ahli ninjutsu saja. Lingkaran yang sebelah kanan itu yang taijutsu saja. Yang tengah-tengah ini yang keduanya. Nah, yang lingkaran ini selain yang tengah-tengah artinya yang sebelah sini nih, itu yang ninjutsu saja gitu ya. Jadi ini kakak punya area 1, punya area 2, punya area 3. Area 1 itu yang ninjutsu saja. Area 2 itu yang ninjutsu dan taijutsu. Area 3 itu yang taijutsu saja ya. Nah, di soal ini dikasih tahu 24 ninja ahli ninjutsu. Dia tidak bilang 24 ninja ahli ninjutsu saja. Artinya 24 itu punya satu lingkaran. Area 1 dan area 2. Kita akan mulai dari tengah. Di soal kita cari yang menyebutkan ahli dua-duanya. Nih ada ya. Ahli keduanya yaitu 5. Kita akan tulis di sini. 5 di sini ya. Nah, kemudian untuk yang ninjutsu, karena dia 24 ninja ahli ninjutsu, ternyata 5 diantaranya itu adalah ahli keduanya. Maka di sini tinggal 24 dikurang 5 atau 19. Yang ahli ninjutsu saja. Yang ahli taijutsu saja berarti 16 dikurang 5 atau ini adalah 11. Nah, ini adalah ruang sampelnya ya. Dari sini kita tahu total ninjanya ada berapa ya. Total atau semestanya atau NS-nya nih ya, ada berapa nih? Ada 19 ditambah 5 ditambah 11. Ini adalah 35 ninja ternyata. Oke. Berarti sekarang jadi mudah nih untuk menjawab soal-soal ini ya. Jadi untuk yang A ya, berapa sih peluang terpilihnya ketua ninja yang ahli ninjutsu saja? Berarti kejadian ketua ninja yang ahli ninjutsu saja itu /19 orang. Sehingga peluang terambilnya ketua ninja yang ahli ninjutsu saja itu adalah 19/35. 35 yang dapat dari mana kak? Dari sini ya, karena kan rumusnya NA/NS. Dimana ini kejadian A ya. Kejadian A. Nah, sehingga untuk yang B bisa kita jawab nih sekarang yang B. Yang B berarti yang ahli taijutsu saja, kejadian B-nya saja nih, itu adalah 11. Sehingga
peluang terpilihnya ketua ninja yang ahli taijutsu saja itu adalah 11/35 ya. Nah, sehingga yang C pun bisa kita jawab sekarang. Berarti yang C, kejadian dari ninja yang suka ninjutsu dan taijutsu itu adalah 5. Sehingga peluang terpilihnya ninja yang suka ninjutsu dan taijutsu itu adalah 5/35. Atau 1/7. Peluangnya cukup besar. Nah, kira-kira itu. Jadi kalau yang peluang kita mesti gambar dulu ruang sampelnya dalam bentuk diagram Venn. Sekarang kita coba untuk satu soal lagi ya, untuk yang himpunan. Di sini dalam sebuah kelompok berisi 20 anak. Jadi ada kelompok yang berisi 20 anak. 15 anak diantaranya gemar musik dangdut gitu ya. 10 anak gemar musik rock dan beberapanya gemar keduanya. Nah, salah seorang mereka akan dipilih untuk mewakili sekolah mereka, sekolah ninja mereka, untuk lomba menyanyi di desa ninja gitu ya. Mereka pergi ke desa sebelah. Berapa sih peluang terpilihnya anak yang gemar musik dangdut atau rock ya? Jadi nggak boleh gemar dua-duanya. Gemar musik dangdut dan rock. Nah, ya, jadi siapa yang akan mewakili desa ini nih ya? Untuk kelompok ini untuk menyanyi di desa ninja. Oke, sebelumnya kita akan bikin dulu ruang sampelnya. Jadi kita bikin diagram Venn ya. Kita akan bikin diagram Venn ya. Kita punya semestanya. Dia bilang totalnya 20 anak nih. Nah, ini yang gemar dangdut, ini yang gemar musik rock. Sama seperti sebelumnya, kita akan mulai dari tengah. Kita lihat yang gemar dua-duanya, yang suka dua-duanya. Di soal ini nggak ada ya. Cuma 15 dangdut, 10 rock, beberapa gemar keduanya. Maka kalau kita tidak tahu, kita kasih lambang X. Sehingga yang gemar musik dangdut saja itu adalah 15 dikurang X. Yang gemar musik rock saja itu adalah 10 dikurang X. Dan dia tahu kalau totalnya itu adalah 20 anak. Total ini didapat dari 15 dikurang X ditambah X ditambah 10 dikurang X. Berarti 20 sama dengan 25. Ini bisa dicoret dikurang X. Sehingga terdapat X-nya adalah 5. Oh, ternyata jumlah anak yang gemar keduanya itu 5. Sehingga yang gemar musik rock saja itu adalah berapa nih? 5 ya, 10 kurang 5. Yang gemar musik dangdut saja itu berarti 10. Sekarang kita sudah bisa menjawab pertanyaannya. Jadi untuk yang A, berapa sih peluang terpilihnya anak yang gemar musik dangdut saja? Gemar musik dangdut saja berarti yang ini ya, yang 10 nih ya. Atau jumlah kejadian anak yang gemar musik dangdut saja itu adalah 10. Sehingga peluangnya adalah 10/20 ya, karena totalnya itu adalah 20. Sama dengan setengah. Sekarang kita lihat yang B. Ditanya yang gemar musik dangdut atau rock. Ya, berarti boleh dangdut, boleh gemar rock, boleh gemar dua-duanya ya. Wah, berarti jumlah kejadiannya adalah 20 ya. Karena semuanya boleh masuk nih. Yang ini boleh, gemar dangdut saja boleh, gemar musik rock saja boleh, gemar keduanya boleh. Yang penting gemar musik dangdut atau gemar musik rock gitu. Maka peluang terpilihnya adalah 20/20. Artinya ini adalah berapa nih? 1. Berarti anak yang terpilih ini pasti suka musik gitu ya. Sekarang kita coba yang C, yang terakhir. Di sini dia mau yang gemar musik dangdut dan musik rock. Berarti itu yang ini ya, yang tengah-tengah nih. Berarti jumlah kejadiannya yang gemar musik dangdut dan rock adalah 5. Sehingga peluangnya itu adalah 5/20 atau 1/4. Ingat ya, 20-nya dapat dari totalnya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi sebenarnya gampang banget ya kalau kita bisa membuat ruang sampelnya tentang peluang
kita akan belajar apa sih yang namanya peluang empiris, frekuensi harapan, dan nilai dari suatu peluang. Nah, peluang empiris itu apa sih? Jadi yang kita pelajari sebelumnya itu adalah peluang teoritis atau secara teori peluang dari misalnya munculnya dadu atau munculnya koin. Nah, kalau peluang empiris itu adalah peluang yang dihitung atau disimpulkan berdasarkan hasil percobaan. Jadi ada sebuah percobaan, nanti kita bisa menghitung berapa sih peluang empirisnya. Rumus yang akan digunakan tetap sama, yaitu di mana peluang suatu kejadian A adalah banyak kejadian A dibagi dengan banyaknya titik sampelnya atau banyak percobaannya. Kita langsung coba aja ya, contoh soal yang pertama. Di sini adalah kejadian munculnya dari melambungkan sebuah koin 10 kali. Jadi selama 10 kali itu muncul gambar, angka, gambar, angka, gambar. Ditanya adalah berapa peluang empiris munculnya sisi angka. Jadi karena yang ditanya adalah munculnya sisi angka, kita tulis dulu berapa sih jumlah kejadian munculnya angka. Ada 1, 2, 3, 4. Gitu ya, ada 4. Sehingga peluang munculnya angka itu adalah jumlah kejadian dibagi jumlah semua titik sampel atau percobaannya. Sehingga hasilnya adalah 4/10 atau 2/5. Kita coba lagi ya untuk soal yang kedua. Sekarang adalah kejadian yang muncul dari melempar atau melambungkan sebuah dadu. Angka 1, 4, 5, 1, 3, 2, 4, dan seterusnya. Nah, berapa sih peluang empiris munculnya mata dadu 2, mata dadu paling sedikit 3, dan mata dadu prima? Karena jumlah kejadiannya sudah mulai banyak, maka kita lebih baik membuat sebuah tabel terlebih dahulu untuk menuliskan atau mendata. Misalnya angka 1 itu muncul berapa kali, angka 2 muncul berapa kali, angka 3 muncul berapa kali, dan seterusnya. Jadi kita bikin tabelnya dulu ya supaya jadi lebih mudah nih. Jadi di sini kita punya mata dadunya. Nah, mata dadunya tentu ada dadu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian ada frekuensi munculnya ya, atau mungkin kita bisa bilang NA-nya, kejadiannya. Frekuensi munculnya dari mata dadu 1 adalah berapa? Kita hitung ya. Angka mata dadu 1 itu ada 1, 2, 3, 4. Oh, ada 4. Mata dadu 2 itu ada 1, 2, 3, 4. Oh, ada 4 juga. Mata dadu 3-nya ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 juga. Mata dadu 4. Ini ada 1, 2, 3. Oh, hanya ada 3. Mata dadu, oh ada 4 juga ya. Ada 4 juga, di sini ada 4 juga. Mata dadu 5 itu ada 1, 2, hanya 2. Mata dadu 6 itu juga hanya ada 2. Nah, ini semua sudah kita data ya. Mata dadu 1 tuh munculnya berapa kali, mata dadu 2 munculnya berapa kali, dan seterusnya. Ini kalau kita jumlahkan, jumlah percobaannya itu ada berapa nih? 4 tambah 4, 8. Ini 8 tambah 4, 12. 12 tambah 4, 16. 16 tambah ini 4 ya. Nah, ini berarti ada 20 kali. Ada 20 kali, artinya jumlah percobaan atau banyaknya titik sampel dari percobaan ini adalah 20 kali. Nah, berarti untuk menjawab yang A jadi gampang nih. Berapa nih NA? Kita tulis dulu berapa sih kejadian mata dadu 2. Oh, ada 4. Maka peluang munculnya mata dadu 2, peluang empirisnya sesuai dengan percobaan adalah 4/20 ya. Ini NA dibagi dengan NS, jumlah semestanya. Sekarang kita lihat untuk yang B. Yang B adalah munculnya mata paling sedikit 3. Berarti ini adalah yang B ya, NB. Paling sedikit 3, berarti 3 harus ikut, 4 ikut, 5 ikut, 6 ikut. 2 tidak boleh ikut. Maka kita mendapatkan yang ini nih. Ya, 4, 4, 2, dan 2. Berarti kita punya 12 kejadian. Ya, dari melempar dadu ini ternyata 12 kali kejadian mata dadunya itu minimal 3 atau paling sedikit 3. Sehingga peluang dari munculnya mata dadu paling sedikit 3 dalam percobaan ini, peluang empirisnya, itu adalah NB dibagi semua percobaannya atau titik sampelnya.
Berarti dia 12/20. Bisa kita sederhanakan dibagi 4 jadi 3/5. Nah, sekarang yang C. Yang C ini adalah mata dadu prima. Ya, berarti kita tulis dulu nih, berapa sih kejadian C-nya? Kejadian munculnya mata dadu prima, yaitu angka 2, angka 3, dan angka 5. 4, 4, dan 2. Berarti ada 10. Ya, dijumlahkan. Sehingga peluang dari munculnya mata dadu prima itu adalah jumlah kejadiannya dibagi jumlah semua percobaannya. Ini adalah 10/20 atau setengah. Jadi gitu ya, untuk peluang empiris itu sebetulnya gampang banget karena berdasarkan percobaannya. Ya, jadi konsepnya, prinsipnya sama seperti peluang teoritis, hanya datanya adalah data percobaan. Sekarang kita akan belajar yang namanya frekuensi harapan. Nah, frekuensi harapan itu adalah berapa banyak suatu kejadian diharapkan muncul untuk jumlah percobaan tertentu. Jadi ada sejumlah percobaan, kita punya harapan munculnya berapa banyak nih, gitu ya. Rumus dari frekuensi harapan adalah peluang dari kejadian A. Nah, ini peluang teoritisnya. Peluang teoritis, jadi secara teori itu peluangnya berapa besar ya. Dan N ini adalah jumlah percobaan. Nah, ini jumlah percobaan. Oke. Kita langsung aja contoh soalnya. Di sini 3 buah koin dilempar 200 kali. Berapa sih frekuensi harapan? Berapa harapan munculnya? Yang A 1 angka dan 2 gambar. Yang B minimal 1 gambar. Yang C paling banyak 2 angka. Karena 3 koin kita bikin dulu ya ruang sampelnya ya, karena frekuensi harapan itu berkaitan dengan peluang teoritis, peluang yang sudah kita pelajari di video-video sebelumnya. Maka sekarang kita bikin dulu ruang sampelnya. Pada 3 koin kakak langsung pakai segitiga Pascal. Nah, 1 sampai ketemu angka 3. Nah, ini adalah jumlah kejadiannya gitu ya. Dimana di sini adalah 3 angka, di sini 2 angka, 1 gambar, di sini 1 angka, 2 gambar, di sini 3 gambar. Nah, sehingga kalau kita lihat di sini baru kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Kita yang A ya. Yang A 1 angka dan 2 gambar. 1 angka dan 2 gambar itu yang ini. Maka jumlah kejadian untuk yang soal yang A itu adalah 3. Sehingga peluang dari A ya itu adalah 3 jumlah kejadiannya dibagi semua ruang sampelnya. Ini ada 8 ya totalnya ya, dibagi 8. Nah, di sini kita bisa menghitung berapa sih harapannya munculnya 1 angka dan 2 gambar dari 200 kali percobaan. Maka frekuensi harapan untuk yang A itu adalah peluang A dikali jumlah percobaannya. Berarti 3/8 dikali 200 ya. Nah, ini kalau dicoret jadinya 25. Berarti diharapkan muncul 1 angka dan 2 gambar 75 kali dari 200 percobaan. Jadi gampangnya sebenarnya hanya menambah 1 langkah dari soal peluang teoritis. Kita coba yang B. Di sini minimal 1 gambar. Artinya boleh 2, boleh 3. Berarti kita ambil yang ini ya. 1, 2, 3. Sehingga jumlah kejadian B itu adalah 3 tambah 3 tambah 1, 7. Dan peluang kejadian B itu adalah NB dibagi dengan semua titik sampelnya. Ini berarti 7/8 ya, titik sampelnya semua ada 8. Sehingga frekuensi harapan dari A, nah ini adalah PB dikali dengan N. Nah, ini berarti PB-nya 7/8 dikali jumlah percobaannya 200. Ini bisa kita coret jadi 25 ya. 200 dibagi 8 hasilnya 25. Sehingga frekuensi harapannya itu adalah 7 dikali 25 atau 175 kali. Jadi diharapkan muncul minimal 1 gambar itu 175 kali. Nah, sekarang kita coba untuk yang C. Di sini maunya paling banyak 2 angka. Berarti 1 angka, 2 angka, dan tidak ada angka boleh gitu ya. Berarti sama juga nih, kita masih mengambil yang sama, yaitu jumlah banyak kejadian C
atau paling banyak 2 angka itu adalah 7. Sehingga peluang dari C-nya itu adalah 7/8 adalah jumlah semua titik sampelnya. Sehingga frekuensi harapan dari C, nah ini B ya, dari C itu adalah peluangnya C dikali jumlah percobaan. Maka ini 7/8 dikali 200, berarti ini sama nih jawabannya nih ya, 175 kali. Nah, jadi gampang ya untuk yang koin. Sekarang kita coba yang dadu. Di sini 2 buah dadu dilempar sebanyak 400 kali. Berapakah harapan munculnya yang A? Ini adalah mata dadu bermata prima. Kita coba dulu selesaikan ya. Yang A itu berarti kita mesti tahu dulu jumlah kejadian A-nya berapa gitu ya. Jumlah kejadian mata dadu biru bermata prima. Berarti ini nih, yang 2, yang 3, yang 5 ya. Ini berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Berarti ada 18. Sehingga peluang dari kejadian A ini adalah 18 dibagi total semua titik sampelnya. Kalau 2 dadu berarti ada 36 atau setengah. Jadi dalam pelemparan 400 kali munculnya mata dadu prima itu diharapkan muncul atau frekuensi harapan dari A itu sebanyak peluangnya dikali jumlah percobaan atau setengah dikali 400. Hasilnya adalah 200. Nah, kita coba lagi yang B ya. Mata dadu biru bermata ganjil dan mata dadu merah bermata prima. Kakak coba bersihin dulu untuk tabelnya. Di sini harus hati-hati karena ada kata dan. Artinya ada 2 syarat yang harus kita lihat. Yang di sebelah kiri mata dadu biru bermata ganjil. Biru bermata ganjil berarti 1, 3, dan 5 ya. Kita boleh tandain semua nih. 1, 3, 5, 1, 3, 5. Semuanya kita tandain. Kemudian nanti ada juga syarat yang keduanya. Nah, ini kakak pakai warna orange tanda centangnya. Syarat keduanya itu adalah mata dadu merah bermata prima. Oh, merah bermata prima. Merah bermata prima berarti angka 2, angka 3, dan angka 5. Ya, kakak tandain ya. Berarti yang ini nih, 1, nih yang 2 nih semua ditandain ke bawah. Yang 3 semua ditandain ke bawah. Yang 5 juga semua ditandain ke bawah. Nah, kemudian karena ada kata dan, maka kita bisa menyimpulkan jumlah kejadian dari soal yang B ini itu yang kena 2 kali. Jadi dapat hijau dan dapat orange. Itu ada 1, 2, 3, 4. Nih ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ternyata ada 9. Sehingga peluang dari B atau peluang munculnya dadu biru bermata ganjil dan dadu merah bermata prima itu adalah 9/36 ya. 36 nih sekali lagi jumlah semua titik sampelnya atau 1/4. Nah, berarti jumlah frekuensi harapan dari kejadian B itu adalah peluangnya B dikali jumlah percobaan. Berarti 1/4 di sini percobaannya 400 kali. Artinya ini 100 kali. Jadi diharapkan muncul sebanyak 100 kali. Sekarang kita coba untuk yang C. Nah, di sini yang C yang ditanya adalah jumlah mata, berarti dua-duanya jumlah mata kedua dadu kalau dijumlahkan kurang dari 6 ya, kurang dari 6. Berarti 6 tidak masuk, 5 boleh masuk. Kita lihat dulu sini ya. Ini kalau dijumlahkan 2, oke, masuk. Dijumlahkan 3 boleh masuk. Ini dijumlahkan yang 4 ya, masih boleh masuk. Yang ini jumlahkan 5. Nah, ini boleh masuk juga. Tapi yang ini sudah tidak boleh masuk karena kalau dijumlahkan 6, sedangkan dia maunya kurang dari 6. Artinya 6 tidak ikut. Nah, ini kalau kita hitung maka jumlah kejadian jumlah mata dadu kurang dari 6 atau kejadian soal yang C itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Sehingga jumlah peluang dari C, peluang kejadian munculnya jumlah mata dadu adalah kurang dari 6. 10 per 36 sama dengan dibagi 2 ya, jadi 5 per 18. Nah, sehingga kita di sini bisa hitung nih kalau frekuensi harapan ya dari munculnya kejadian C ini itu adalah peluang ya dikalikan dengan jumlah percobaannya, atau 5 per 18 dikalikan dengan 400. Ini bisa dibagi 2 jadi 200, dibagi 2 menjadi 9. Ini jadinya 1000 ya, di 1000 per 9, atau kalau kita hitung nilainya adalah 111,11 atau kira-kira 111 kali diharapkan untuk muncul. Ya, jadi gampang ya, frekuensi harapan ternyata tinggal mengalihkan peluangnya ya dengan jumlah percobaannya. Sekarang kita akan belajar yang namanya nilai dari suatu peluang. Ternyata peluang itu selalu nilainya antara 0 sampai 1. Peluang yang bernilai 0 artinya sesuatu yang tidak pernah terjadi dalam setiap percobaan. Peluang yang nilai 1 itu artinya selalu terjadi dalam setiap percobaan. Contoh peluang yang bernilai 0 adalah matahari terbit dari utara. Nah, walaupun ada lagu ya yang seperti ini, tapi ini tidak mungkin sebetulnya. Kalau yang peluang yang bernilai 1 itu adalah peluang matahari terbit dari timur. Ya, dia akan selalu terbit dari timur. Ya, dalam setiap hari ini, besok, 2 hari lagi dia akan terbit dari timur. Nah, kita akan ketemu rumus P aksen A atau peluang bukan A. Nah, jadi P aksen A ini bisa dibilang peluang bukan A. Ya, ini adalah peluang A. Nanti misalkan kakak punya peluang, misalnya Ijup mendapat pacar, ya, peluang Ijup mendapat pacar atau peluang dari I itu adalah 2/3. Berarti peluang Ijup tidak mendapat pacar, ada aksennya P aksen, itu adalah 1 dikurang 2/3 atau 1/3. Kita coba langsung di contoh soal biar nggak bingung. Jadi sebuah dadu dilempar sekali. Berapa sih peluang muncul mata dadu yang bukan faktor dari 12? Nah, memang untuk soal-soal seperti ini kita bisa mengerjakan dengan 2 cara ya. Pertama-tama tentu kita buat dulu yang namanya ruang sampelnya. Ruang sampelnya berarti karena sebuah dadu hanya angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian yang ditanya itu kan adalah peluang yang bukan faktor dari 12. Nah, kita bisa saja langsung nih kita melihat yang bukan faktor dari 12. Jadi kita ingat lagi ya, kalau faktor dari 12 maka kita akan menggunakan tulang ikan. 1, 12, kemudian berapa nih? 2, 6, 3, 4. Ya, berarti kalau yang ada di sini adalah 1, 2, 3, 4, 6 gitu ya. Kita bisa, jadi untuk menjawab ini kita boleh nih langsung, kalau yang simple ya, berarti yang faktor dari 12 itu adalah ini, 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga peluang bukan faktor dari 12 itu adalah, nah, peluang bukan faktor dari 12. Nah, ini adalah 1/6. Karena sisanya tinggal 1. Nah, sebetulnya kita bisa menghitung juga dengan begini. Nah, peluang untuk yang faktor 12-nya dulu. Faktor 12. Ini adalah 5/6. Karena ada 5 kejadian ya. 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga peluang bukan faktor dari 12. Nah, ini adalah 1 dikurang peluang faktor 12. Atau 1 dikurang 5/6. Hasilnya sama, 1/6.
Nah, mungkin kalau di sini nggak terlalu kelihatan gitu ya, karena ruang sampel sedikit. Kita coba kalau 2 buah dadu. Di sini 2 buah dadu dilempar 1 kali secara bersamaan. Berapa sih peluang munculnya mata dadu berjumlah 10? Nah, di sini kita untuk soal yang A, gampang ya, mata dadu berjumlah 10. Maka NA itu tinggal kita lihat nih, berjumlah 10 berarti itu yang ini aja nih, 1, 2, 3. Sehingga peluang munculnya mata dadu berjumlah 10 itu adalah NA dibagi NS, atau ini adalah 3 betul per 36, atau ini 1/12. Nah, ketika menjawab soal yang B, ini akan menjadi mudah kalau kita menggunakan konsep nilai suatu peluang. Kalau kita tidak menggunakan konsep tersebut, maka kita menghitung nih, oh ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada berapa gitu ya, kita hitung ya. Tapi kalau kita menghitung dengan konsep nilai dari suatu peluang, sebetulnya peluang dari si B atau peluang munculnya dadu bukan berjumlah 10, itu adalah peluang dari bukan A ya, sehingga ini nilainya adalah 1 dikurang peluang A, atau 1 dikurang 1/12, atau nilainya berarti 12/12 dikurang 1/12, ini adalah 11/12. Nah, di sini baru kelihatan ya, 11/12. Jadi lebih mudah dibandingkan kita menghitung. Nanti kalau kita hitung, maka harusnya dapatnya itu adalah 33. Ya, NB-nya itu adalah 33. Sebenarnya bisa saja kita menghitung yang tidak dilingkari ini ya. Total 36 dikurangi 3. Nah, itu sebenarnya sama seperti konsep yang nilai dari suatu peluang. Nah, kira-kira seperti itu untuk video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Selamat belajar. Kalau teman-teman